Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat migration untuk otorisasi dan autentifikasinya. Kita akan buat dua table. Di sini ada table user sebagai autentifikasinya, yaitu untuk fitur login, register, dan juga logoutnya, yaitu menggunakan kolom name, email, password, dan juga role ID, yaitu perannya sebagai apa nantinya, apakah dia user biasa ataukah sebagai admin. Dan juga satu table lagi, yaitu role, yang mengatur role-nya apa, apakah dia admin atau user, yang nanti di sini untuk otorisasinya. Jadi kita akan buat dua table, user sebagai autentifikasinya dan role sebagai otorisasinya. Yang ada satu kolom yaitu name atau nama dari role-nya apa. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke codingan kita. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam codingannya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama-tama kita buat saja dulu migration-nya menggunakan fitur CLI-nya, yaitu untuk migration user dan juga role. Nah, selanjutnya kita edit migration-nya untuk role dan juga user. Nah, terakhir kita tinggal jalankan migration-nya. Nah, pertama kita coba buat dulu migration-nya via CLI-nya. Kita masuk ke view bagian terminal. Kita jalankan di terminalnya. Ini saya zoom dulu. Kita jalankan npx squalize CLI, kemudian model -2 generate. Jadi sini kita buat migration-nya plus modelnya juga. Ini untuk model dengan name yaitu role. Kemudian atributnya apa saja? Attributes yaitu name dengan tipe datanya yaitu string. Kita enter. Oke. Ada yang salah. Nah, di sini atributnya salah penulisan, harusnya kita kasih dia flag 2 kali. Setelah itu kita enter lagi, kita coba lagi. Nah, maka di sini akan terbuat dua file, yaitu untuk modelnya dan juga untuk migration-nya. Nah, selanjutnya kita buat juga model dan migration untuk usernya. Kita clear dulu terminalnya. Selanjutnya kita jalankan npx-nya lagi, tapi dengan nama model yang berbeda yaitu user. Nah, atributnya kita buat saja di sini name, kemudian kita enter. Akan terbuat untuk model dan juga migration untuk usernya. Selanjutnya di tahap kedua kita coba edit. Kita coba edit setiap migrationnya. Kita mulai dulu dari role. Kita buka, kita close terminalnya. Nah, untuk di role-nya sendiri ini kita akan coba buat ID-nya itu menjadi UUID. Jadi kita tidak gunakan auto increment dan juga squalize lagi yang menggunakan integer, tapi kita coba gunakan hal yang baru yaitu menggunakan UUID. Gunanya supaya apa? Supaya nanti ID-nya tidak mudah ketebak nilainya. Nah, untuk UUID sendiri kita bisa baca dokumentasinya. Kita buka web browser. Nah, ini sudah ada. Tinggal masuk saja di UUID generator.net. Jadi untuk UUID sendiri itu ada dua versi, yaitu versi pertamanya seperti ini. Kalau kita generate, nah yang berubah itu cuman bagian awalnya saja. Kita generate lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang bawah awalnya saja yang berubah dari UUID-nya nih yang berbentuk unique data. Nah, kalau yang versi keempat kita generate, nah semua stringnya akan berubah. Jadi secara keseluruhannya semua UUID-nya itu berubah ya kalau kita gunakan versi keempat. Di sini kita gunakan versi keempat sebagai UUID-nya. Kita masuk lagi ke dalam codingan kita. Nah, di sini kita ganti ID-nya menjadi UUID. Nah, kita biarkan saja dia allow null-nya jadi false, jadi dia tidak boleh diisi kosong. Auto increment-nya kita tidak perlu. Dia sebagai kunci utama, squalize dengan tipe data UUID. Selanjutnya kita kasih default value,
itu dia akan membuat secara otomatis isi dari UID-nya menggunakan UID versi keempat seperti ini. Nah, dan juga kolom name-nya kita buat dia allow null-nya false. Allow null false. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke migration usernya yang akan kita edit. Di usernya kita buat juga ID-nya jadi UID. Dengan tipenya kita ganti jangan integer tapi UID. Kita hapus auto increment-nya. Dan juga di sini kita kasih default value yaitu squalize titik UID versi keempat. Nah, name-nya, nama dari usernya kita buat dia unique true, dan juga allow null-nya kita buat dia false. Nah, kemudian untuk email juga sama ya, kita buat dia jadi unique. Type-nya, tipe datanya squalize string. Unique-nya kita buat dia true, dan juga allow null-nya kita buat dia false. Kemudian untuk password untuk kolomnya sendiri kita kasih type-nya juga string, squalize string. Kemudian di sini kita jangan buat dia null, kita allow null-nya buat false. Dan yang terakhir yaitu untuk foreign key-nya, yaitu kolom yang terhubungnya, kita buat role ID titik 2. Yang lupa kita koma di sini. Nah, untuk role ID ini kita buat tipenya sama dengan yang kita hubungkan, yaitu table role kolom ID-nya. Berarti di sini type-nya kita buat juga jadi UID. Type titik 2 squalize titik UID. Kemudian kita kasih reference, dia terhubung di table apa atau di model apa. Kita reference ke model, kita cek nama modelnya apa. Kita masuk saja ke modelnya yaitu role. Dan sini nama modelnya yaitu role yang ini. Kita masuk lagi, ini modelnya namanya role, kemudian key-nya yang akan kita hubungkan yaitu ID. Nah, kemudian kita bisa tambahkan on delete cascade. On delete, jadi on delete cascade sendiri ini jika table parent-nya terhapus, itu contoh kita hapus data user dari table role-nya, maka semua yang terreferensi dengan table dengan ID usernya itu akan ikut terhapus juga, seperti contoh di gambar. Cascade, dan juga on update kita buat juga dia jadi cascade seperti ini. Kita sudah buat untuk migration-nya. Kemudian tahap yang ketiga yang terakhir yaitu kita coba jalankan migration-nya. Kita buka lagi terminalnya, view terminal, kita jalankan npx squalize CLI db titik 2 migrate. Oh ya, dan jangan lupa sebelum buat migrate-nya teman-teman jalankan exam-nya yaitu Apache dan MySQL-nya. Coba enter. Oke, ada error di dalam table usernya yaitu foreign key constant format, yaitu di table usernya ada yang salah di usernya. Kita buka lagi codingannya, kita close terminalnya, user, kita cek nama role-nya apa. Oh, di sini namanya roles. Harusnya di sini juga kita buat modelnya roles kayaknya. Seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi terminal,
Kita clear dulu, jalankan lagi. Di sini untuk usernya sudah terbuat juga. Untuk tabelnya kita cek di phpMyAdmin, buka web closer, localhost phpMyAdmin. Kita cek di database yang sudah kita buat sebelumnya, eShop. Ini sudah ada table roles dengan strukturnya, ID-nya, tipe datanya chart, dan juga dia sudah termiliki. Nah, untuk table user, sini ID. Nah, ini dia unique name dan juga emailnya, dan role ID-nya kita cek di relation view-nya. Untuk role ID-nya sudah terhubung di database eShop, table roles, kolom ID. Jadi sudah terhubung ke table yang kita hubungkan. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembuatan migration-nya. Kita ketemu di video berikutnya untuk membuat fungsi dari registernya. See you in next video. Share ke teman-teman kalian yang juga suka tentang programming. Have a nice day. Bye.